Pertanyaan yang saya tanya kepada saudara itu adalah pengguna DKPTB yang paling besar ya untuk TPS di seluruh Jawa Timur. Saudara tahu nggak? Ada nggak datanya? Tidak ada yang. Tidak tahu dia. Ya. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Ya, silakan. Pak Nanang Haronim. Pak Nanang, halo? Ya. Sidoarjo ya. Pak Nanang tadi menjelaskan, ini pertanyaan di TPS 23 yang ada 130 orang pemilih dengan DPKTB. Pak Nanang masih ingat tadi menerangkan bahwa pemilih dengan DPKTB itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12. Iya. Bagi tutupnya jam berapa Pak Nanang di sana Pak? Jam 1. Jam 1. 130 orang ya dalam jangka waktu 1 jam. Satu orang berapa menit tuh Pak? Tadi sudah ditanyakan dan tidak relevan itu Pak. Iya, jadi kalau satu orang 1 menit itu masih kurang. Jadi ya nanti biar analisis saja. Nanti analisis dia. Ya. Kita masing-masing analisis di kesimpulan kita. Tapi bisa kami jelaskan yang mulia bahwa untuk pelaksanaan proses penghutang hitung itu kita menggunakan 4 bilik. Jadi dan juga bisa kami jelaskan juga bahwa yang pemilih sudah yang terdaftar, yang sudah datang di area TPS dan masuk itu masih bisa diakomodasi untuk melakukan penghutang meskipun di atas jam 1. 4 bilik ya. Satu lagi yang mulia. Ya, silakan. Kepada KPU Provinsi Ibu Dewita. Bu Dewita, hanya ada satu yang ingin kami mohonkan klarifikasi. Ya. Tadi Ibu menerangkan bahwa data DPKTB ada di dalam kotak suara, betul ya Bu ya? Betul. 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 Nah, DPKTB tadi, kotak suara tadi kami mendengar semua baru dibuka oleh KPU Kabupaten Kota pada tanggal 10 Agustus. Betul Bu ya? Ada yang sebagian tanggal 10 Agustus. Sebagian yang lainnya sebelum tanggal itu. Itu juga karena terkait dengan surat edaran yang terbit tanggal 20 Juli. Nah, baik. Dengan mendasarkan keterangan dari Ibu, pertanyaan kami adalah, dari mana 6 KPU Kabupaten Kota memberikan laporan klarifikasi kepada KPU Provinsi itu tertanggal 14 Agustus? Dari mana data DPKTB-nya? Sementara kotak suara katanya tadi baru dibuka tanggal 10 Agustus. Iya, dengan melakukan klarifikasi dari jajaran KPPS, PPS, dan PPK. Tapi tidak dari data DPKTB dalam kotak suara ya? Tidak. Tidak ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya jelas bukan dari kotak suara, tidak dibuka. Hanya klarifikasi berjenjang tadi. Masih ada atau cukup? Ya. Terakhir ya. Terima kasih yang mulia. Kami menanyakan kepada KPU Jatim Bu Puspita. Tadi saudara Bu Puspita berdiri. Maaf, nama saya Dewita Hayu Sinta. Dewita, salah sambung. Oke, saya lanjutkan. Tadi Bu Dewita berkali-kali menyampaikan bahwa melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis. Melaksanakannya KPU. Enggak, ntar dulu kalimatnya kami catat, melaksanakan bahwa rekomendasi Bawaslu secara tertulis. Pertanyaan, bagaimana saudara mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis sementara saudara belum pernah membuka kotak suara menurut pengakuan saudara tadi? Keberatan majelis Iya, hal jadi itu sudah begini. disampaikan berulang-ulang Ya, oleh sebentar. Saya pikir hak saksi dijelaskan, kan ini kesempatan kami, Iya. saudara termohon. Jadi biar saja, nggak apa-apa. Jadi Saya pikir sebentar. kan kesempatan Majelis kami yang mulia. mohon Jadi bisa diingatkan tidak masalah ya. Saya pikir biar saja dijawab. Jadi sudah. Jadi Ya, biar makasih, majelis yang atur jalannya sidang ini. Kalau semua mengatur jalannya sidang ini rusak ini pengadilan. Ya. Biar di sini yang ngatur ya. Jadi biar tertib, aman, kita selesaikan dengan baik. Ya. Silakan lanjut ya, silakan lanjut. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan rekomendasi padahal kotak belum dibuka.
tadi sudah dijelaskan tidak dibuka kotaknya, tapi hanya meminta klarifikasi secara berjenjang dari TPS, KPPS, PPS dan kecamatan sudah dijawab, hanya sebatas itu. Ya, jawabannya tadi kan melaksanakan secara tertulis, Pak. Secara tertulis ini kan baris surat menyurat, itu ya. Apakah dia melaksanakan langsung klarifikasinya, membelai berkasnya atau menanya ke yang bersangkutan, atau surat menyurat, itu yang perlu kami tanyakan. Tadi oke lah. Jadi- Apakah ada saudara dalam rangka melaksanakan rekomendasi itu menyurat kepada KPU Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu? Ada yang mulia. Apakah ada surat dari KPU dan Kabupaten Kota dalam menanggapi itu? Ada beberapa yang menanggapi yang mulia. Ada mereka menanggapi. Apakah saudara melaporkan juga bahwa rekomendasi Bawaslu sudah dilaksanakan secara surat? Sudah yang mulia. Sudah. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Enggak, ini soal tertulis untuk kita Ya. belum paham yang mulia. Baik, cukup. Iya. Soal pengecekan secara tertulis. Ya baik, cukup lah ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kita masuk pada saksi dari untuk Jawa Tengah ya. Kita mulai dulu dari Undip. Tadi sudah siap yang tidak bisa tersambung. Mulai video conference karena hanya 2. Ya, di Semarang, Undip harap tenang di sana karena di sini sangat mengganggu kalau bergerak sih. Jangan banyak bergerak kursinya. Ya, tenang saja. Ya, duduk dengan tenang, jangan terlalu bergerak karena sensitif sekali ini. Ya. Baik, petugas di Undip sudah siap dengar suara saya? Ya, siap. Baik, dengar ya. Ya, siap. Ya, saya memanggil nama saksi dulu, kemudian nanti maju ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Nurodin Alexis, hadir? Ya, maju ke depan. Hadir. Kemudian Yohanes Supeno. Ya. Yohanes Supeno ada? Ada, ya. Ya, geser lagi ke kiri. Geser kiri 3 ke kanan. Ya. Enggak geser ya, betul. Ya, oke. Lagi satunya. Satu lagi. Pak Yohanes geser, mepet. Ya, satu langkah lagi. Ya. Ada rohaniawan Islam dan Katolik di sana? Iya. Yang Islam, ini yang Katolik, yang Katolik ya. Yang Islam mana? Angkat tangan. Yang Islam yang mana? Angkat tangan. Yang Islam geser sebelah kanan. Tukar berdirinya. Tukar tempat. Enggak, tukar tempat. Sebelah kanan saudara geser ya. Ya, tukar tempat. Ya. Rohaniawan Islam berdiri di samping kanannya saudara Nurodin Alexis. Mana? Rohaniawan Islam. Rohaniawan Islam. Di Sembah. Ya, yang Katolik ada? Agak menjauh sedikit, satu langkah lagi, Pak Yohanes ke kiri. Iya, ya cukup situ. Ya, yang Muslim. Yang Muslim dulu diambil sumpah ya. Silakan. Saudara Nurodin, dengar suara saya? Saudara Nurodin, dengar suara saya? Dengar. Oke. Tirukan kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, terima kasih. Itu yang Muslim cukup. Ya, berdiri dulu di situ. Selesai. Yang Katolik ada rohaniawan ada? Ya,
Geser kanan lagi, sedikit lagi geser kanan sama rohaniawannya, geser kanan. Ya, ya. Saksinya Pak Yohanes geser kanan lagi. Tetap, tempat berdirinya tetap. Ya, tempat berdirinya tetap. Ya, Alkitabnya mana? Mana? Ada Bibelnya di situ. Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Jangan. Baik, kalau begitu rohaniawan saja ke depan. Rohaniawan ke depan. Berdiri di samping kiri saksinya. Rohaniawannya. Tadi yang rohaniawan tadi. Samping kiri. Ya. Kiri lagi. Tidak usah mepet begitu. Ya, pegang saja tangannya. Pegang telapak tangannya. Pegang telapak tangannya saksi. Ya. Iya, mohon Tangannya diangkat 3. jari 3. Tangan kanan, 3 jari. Ya. Ya. Mohon ikuti saya, Pak Yohanes Supeno. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Masih yang mulia. Pak Nurdin di depan, ya. Pak Nurdin di depan itu ya. Ya, di situ. Ya. Duduk. Yang mulia. Silakan duduk, Pak Nurdin. Ada kursi situ. Ya. Tidak usah tawat, ini bukan pesakitan di situ. Ya, duduk. Siap yang mulia. Ya. Pak Nurdin Alexis, alamat di mana? Kampung Juwono, RT 1 RW 3, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembarang, Kota Semarang. Di penyelenggara pemilu sebagai apa? Ketua KPPS TPS 6, Kelurahan Mangunharjo. Mangunharjo. Berapa DPT di TPS 6 itu? DPT 318. 318. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 260 dari DPT. 260. Suara sah berapa? Suara sah dua pasangan calon 282. 82. Suara tidak sah 4, suara sah dan tidak sah 286. 286. Suara sah dan suara tidak sah 286. Suara sah 282. Ya. Nah, 378. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berapa? 95. 95. Nomor urut 2? Nomor 2 187. 187. Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau keterangan domisili ada tidak di situ? Tidak ada. Tidak ada. Semua berdasarkan DPT. DPT yang dari DPTB rumah sakit ada. Oh, Rumah DPTB sakit rumah Kota sakit. Ya. DPTB rumah sakit ya. Berapa orang yang DPTB rumah sakit? 26 orang. 26 orang. Dari berapa rumah sakit yang ada di situ, TPS itu? Maaf yang mulia. TPS itu berapa rumah sakit? TPS. Di TPS, saudara di TPS 6 itu berapa rumah sakit? 1. Pada saat pemungutan suara,
Siapa yang membawa kertas suara ke kamar-kamar rumah sakit itu? Kami dan disaksikan oleh para saksi dari nomor calon 1, kemudian ada PPL dan dari Panwas. Saksi nomor urut 1 dan nomor urut 2 ada? Saksi nomor urut 2 berdiam di TPS untuk mengikuti kegiatan di TPS kami. Saksi nomor urut 1 ikut bersama saudara? Iya, di rumah sakit ikut. Ikut. Tapi tidak ada yang di TPS? Yang mulia. Di TPS saksi nomor urut 2 yang hanya ada nomor di TPS. urut 2. Saksi. Iya. Oke lah ya. Itu saja. Kemarin berkaitan dengan rumah sakit saja ini mengenai Semarang kayaknya. Oke lah, cukup dulu. Ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Cukup, terima kasih. Nanti jangan kemana-mana dulu. Mungkin ada pertanyaan dari para pihak ya. Silakan kembali ke tempat duduk di belakang. Mundur. Ganti Pak Yohanes ke depan. Di sana itu HP-nya harap dimatikan, off semua. Ini sangat mengganggu. Sudah, Yang Mulia. Ya. Ya, yang jadi saksi sudah. Baik. Pak Yohanes, alamat tempat tinggal di mana? Kampung Kakok, RT 02 RW 5, Kelorono Tinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Ya. Di penyelenggara pemilu pada Pilpres sebagai apa, Pak Yohanes? Saya sebagai Ketua PPS Kelurahan Wonotinggal, Yang Mulia. Ketua PPS Kelurahan Wonotinggal. Berapa TPS di situ? Di Kelurahan Tinggal ada 13 TPS, Yang Mulia. 13 TPS, ya. Berapa DPT-nya? DPT-nya ada 6.032 pemilih, Yang Mulia. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 6.100, mohon maaf Yang Mulia, 5.379 Yang Mulia. 379. Suara saya berapa? Mohon maaf Yang Mulia, kurang jelas. Suara sah. Suara sah. Suara sah 5.320. 320. Suara tidak sah? Suara tidak sah 59. 59, oke, benar ya. Ada yang menggunakan pemilih yang menggunakan DPKTB di situ? DPKTB ada Yang Mulia. Berapa banyak? Jadi menyebar dari antara TPS 1 dengan yang lain itu ada yang seluruhnya, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ya, seluruhnya berapa? Seluruhnya DPKTB. Mohon maaf, DPKTB Yang Mulia. Ya, DPKTB. 224 Yang Mulia. 224. Ada TPS yang tidak ada TPS yang tidak menggunakan DPKTB? Ada? Ada tidak? Menurut data di situ? Ada Yang Mulia. Ada ya? Ada Yang Mulia. Ada. Ada. Berapa TPS? Yang tidak ada DPKTB-nya itu ada 1, 2, 3 TPS Yang Mulia. 3 TPS. Yang paling tinggi menggunakan DPKTB di TPS berapa? TPS 12 Yang Mulia. TPS 12 berapa? Berapa DPKTB di situ? Ada 108 Yang Mulia. Cuma mohon maaf, saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya 108 DPKTB itu salah masuk kolom Yang Mulia. Mestinya masuknya ke DPTB tetapi dimasukkan ke kolom DPKTB. DPTB. DPKTB sendiri berapa aslinya? DPKTB-nya itu mestinya di TPS 12 tidak ada Yang Mulia. Oh, tidak ada. Ini harusnya DPTB, daftar pemilih tambahan. Ya. Daftar pemilih tambahan. Tapi catatan saudara, selain itu yang terbanyak menggunakan DPKTB di TPS berapa? Ini kan 0 ini. Mohon maaf Yang Mulia.
Selain ini, yang Kurang jelas, menggunakan DPKTB terbanyak itu di TPS mana? DPKTB terbanyak itu di TPS 8 dan 3 yang mulia. TPS 8 Masing-masing berapa? 14. Di TPS 8 berapa? TPS 8 itu, oh ya mohon maaf keliru yang mulia. TPS 8 DPKTB-nya ada 22. 22. TPS 3? TPS 3 ada 18 yang mulia. 18. Betul. Ya. Cukup dulu. Pak, ada pertanyaan? Cukup. Langsung. Termohon ada pertanyaan? Cukup. Pihak terkait? Pemohon? Cukup? Baik. Cukup. Terima kasih Pak Yones. Selesai untuk Jawa Tengah di Undip dan ditutup ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ya, kita kembali ke ruang sidang di Jakarta. Sri Wahyuni. Mana Sri Wahyuni? Mohon izin maju ke depan. Ya, berdiri di sana biar kelihatan. Ya. Siap yang mulia. Alamat lengkap di mana? Munjul RT 1 RW 1 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Ya, saudara di penyelenggara sebagai apa? Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. KPU Kabupaten Purbalingga. Apa yang mau dijelaskan hari ini? Kami akan menanggapi mengenai kesaksian Saudara Riono pada waktu hari Jumat kemarin mengenai pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten ada keberatan saksi untuk paslon nomor 1. Tetapi itu keberatan bukan mengenai perolehan suara ataupun penghitungan suara, tetapi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga yang melanggar kampanye mengumpulkan kepala desa di hari tenang. Jadi mengenai pelanggaran Wakil Bupati itu dipersoalkan dalam rekapitulasi? Iya, rekapitulasi di kabupaten dipersoalkan dan saksi di kabupaten juga tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanda karena pelanggaran itu? Iya, jadi bukan terhadap keberatan dari saksi paslon 1, apa respon dari KPU? Kami menjawab bahwa itu sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten. Pada waktu rekap itu juga Panwas Kabupaten juga sudah menjelaskan sedang dalam proses. Pada waktu itu kita rekap tanggal 16. Kemudian pada rekap di provinsi tanggal 18 juga masih dipermasalahkan, memang masih dalam proses penanganannya di kepolisian. Baik. Apakah hanya itu keberatannya paslon nomor 1 saat itu? Iya. Saat itu. Tidak ada yang lainnya? Tidak ada. Baik. Di provinsi apa yang sudah terangkan? Apa hal yang sama mengenai itu? Sama juga untuk Kabupaten Purbalingga, karena masih dalam proses juga di kepolisian dan mungkin saya mohon kepada Yang Mulia untuk detail dan kronologisnya bisa meminta penjelasan kepada Bawaslu Provinsi. Baik, ya. Kebetulan di sini beliaunya hadir. Cukuplah. Jadi nanti biar Bawaslu secara tertulis saja, ya. Ini Terima kasih. kasusnya sudah jelas, ya. Terima kasih, silakan. Yang Mulia. Ya, balik. Basmar Priyanto Amron. Ya. Maju ke depan sedikit. Alamat di mana? Menowo nomor 338 RT 01 RW 02 Kedung Sari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Ya, saudara anggota KPU Kota Magelang ya. Ketua KPU, Pak. Ketua KPU Kota Magelang. Ya. Kapan rekapitulasi di Kota Magelang? Rekapitulasi di Kota Magelang tanggal 16 Juli 2014. 16 Juli. Apakah saksi pasangan 1 dan 2 hadir? Hadir semua, Yang Mulia. Panwas hadir pada saat Hadir, itu? Yang Mulia. Apakah ada keberatan dari pasangan nomor urut 1 dalam proses rekapitulasi? Lisan? Pada Keberatan saat, lisan? Ya, pada saat proses rekapitulasi selesai dari saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan bahwa berkaitan dengan DPKTB, salinan DPKTB ada beberapa daerah yang dia belum menerima. Terus menanyakan bagaimana tindak lanjut dari KPU Kota Magelang. Oleh KPU Kota Magelang, kami jawab bahwa akan kami berikan setelah rapat pleno ini selesai, karena akan kami gandakan dulu.
Dan setelah rapat pleno itu selesai, kami berikan dan tanda bukti ada. Ya, jadi pas setelah di tempat yang sama. Tidak, Yang Mulia. Jadi kami berikan di hari yang sama. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Ya. Jadi mereka hanya minta penjelasan mengenai salinan DPKTB dan sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Apakah pasangan calon nomor urut 2 juga ada mengajukan keberatan? Tidak. Tidak ada. Nah, setelah saudara memberikan daftar itu, ya. apa respon dari saksi pasangan calon nomor 1? Kami berikan kepada tim pemenangan pasangan nomor 1 itu, karena pada saat itu setelah itu kami gandakan, itu proses saksi sudah tidak ada, maka kami berikan kepada di sekretariat tim pemenangan Sekretariat Papua. tim Ya. pemenangan. Dan yang menerima ketua tim pemenangan Tatang Jatmiko yang pada saat rekapitulasi itu hadir bersama saksi. Setelah itu ada respon kembali dari pasangan calon ketua timnya? Tidak ada, sampai di Tidak ada. rekapitulasi di tingkat provinsi sudah tidak ada. Apakah terkait dengan DPKTB ada rekomendasi dari Bawaslu atau dari Panwas? Tidak ada. Tidak ada. Berapa pemilih yang menggunakan DPKTB di situ? 1.329. 1.329. 1.309 atau 1.329. 29. Jadi ini yang benar ya, 1.329. Ada hal lain yang menjadi keberatan pemohon pasangan nomor 1 pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, cukup dulu lah ya. Baik, makasih Pak Basmar. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat. Dia Nur Widowati. Ya, alamat tempat tinggal di mana, Ibu dia? Pecing RT 4 RW 14 Sragen Tengah Sragen. Daerah anggota KPU. Anggota KPU. Komisioner KPU Kabupaten Sragen ya. Kapan rekapitulasi di KPU Sragen? Tanggal 16. 16. Saat rekapitulasi ada pasangan calon saksi pasangan calon 1 dan 2? Ada semua dan menandatangani berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara. Ada yang mengajukan keberatan lisan? Keberatan lisan beliau tidak mengatakan sebagai keberatan, hanya melakukan satu klarifikasi. Apa? Mengenai apa? Mengenai satu peristiwa terjadinya pencoblosan 2 kali oleh 2 warga masyarakat yang salah satunya adalah anggota KPPS di TPS 2 Tegalmulyo, Tegalombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Terus klarifikasi saudara apa terhadap ini? Klarifikasi karena mereka mengatakan pasangan nomor urut 1 saksi Rudi Wahyono mengatakan bahwa ada permintaan PSU tetapi tidak ditindaklanjuti oleh badan penyelenggara. Kami menyampaikan bahwa tidak ada permintaan PSU atau rekomendasi dari PPL. Demikian Ketua KPU Sragen menjelaskan dan beliau mau menerima penjelasan tersebut sehingga tidak mengisi form keberatan di DP2. Baik. Dan semua tanda tangan? Tanda tangan. Baik. Itu saja? Perlu saya sampaikan untuk bisa membantah apa yang telah dikatakan oleh saksi Yudi Winoto dan Rudi Wahyono yang terhormat Ketua Majelis, bahwasanya kami tidak melakukan PSU karena kami tidak bisa melakukan. Ya, sudah jelas tadi. Tidak ada rekomendasi dari PPL. Iya. Kemudian untuk anggota KPPS dan warga masyarakat tersebut sudah melalui proses hukum dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan keputusannya nomor 1 Pitsus 2014 PN Sragen. Dia dihukum karena apa di pengadilan itu? Karena menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dengan undangan orang lain. Baik, ya. Dengan menggunakan undangan atas nama orang lain. Orang lain. Baik, cukup lah ya. Iya. Ya, makasih. Selanjutnya Haidar Fitri. Siap Yang Mulia. Haidar Fitri. Alamat tempat tinggal di mana? Bandung Harjo, RT 3 RW 4, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Iya.
Saudara anggota KPU Kabupaten Jepara, betul? Ya, Ketua KPU Kabupaten Jepara. Ketua KPU, oh ketua. Kapan rekapitulasi di Jepara? Tanggal 16 Juli 16 Juli ya. Ya. Ini berapa PPK di sini nih? Ada 16 PPK. 16 PPK. TPS-nya berapa? 2184. 2184. Pada saat itu ada saksi pasangan calon nomor 1 dan 2 hadir? Hadir semua. Saksi. Ada yang mengajukan keberatan secara lisan? Secara lisan tidak ada, tetapi Tidak ada. dituangkan di dalam DB2. Yang menuangkan DB2, dalam DB2 pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 1, juga nomor urut 2. Nomor urut 1 mengenai apa? Nomor urut 1, setelah proses rekap di kabupaten selesai, dia mempersoalkan keberatan terhadap praproses. Praproses? Ya, Apa itu? praproses penyelenggaraan pemilu yang berupa kasus pembagian mie instan sama ada dugaan dari saksi paslon 1 berkaitan dengan upaya dari pejabat, seorang pejabat untuk memobilisir. Ya, wakil bupati itu? Ya. Ya. Ya, lalu apa respon saudara? Tapi ini kan dalam tertulis ya tidak direspon secara lisan. Jadi karena itu, jadi setelah proses rekap, itu setelah proses hasil penghitungan, kami bacakan semua, kemudian masing-masing saksi kita mintai respon, tanggapan. Pada dasarnya masing-masing saksi tidak keberatan terhadap hasil dari rekapitulasi. Tetapi untuk saksi paslon 1 ini, itu dia karena ada proses. Ya, sudah jelasin. Ya. Maksud saya begini, jadi saya tanya yang lain saja. Apakah yang saudara tahu sudah diproses secara pidana tidak yang mie instan tadi? Nah, kebetulan jadi karena juga secara lesan juga, mohon maaf, secara lesan di samping ditulis, secara lesan juga disampaikan, dan kebetulan di situ juga ada Panwaslu Kabupaten. Jadi pada waktu itu Panwaslu Kabupaten juga sudah menanggapi yang pada dasarnya bahwa ada aduan dari masyarakat, tetapi setelah ditindaklanjuti oleh Panwaslu itu tidak ditemukan adanya unsur-unsur maupun alat bukti sehingga tidak dilanjutkan. Ya, seperti itu jawabnya Panwaslu Kabupaten Jepara. Itu saya cukup. Terus yang tadi yang oleh pejabat itu, mobilisasi oleh wakil bupati tadi? Panwaslu mengatakan tidak ada laporan tidak ada juga terkait itu. Itu dijelasin dalam acara rekapitulasi itu? Iya. Dijelasin di situ juga? Yang untuk pejabat itu dia menyatakan tidak ada laporan berkaitan dengan itu. Oh, tidak ada laporan. Oke lah, baik. Hanya itu saja? Ya, berkaitan juga ada. Nomor 2 apa keberatannya? Kalau nomor 2 itu berkaitan dengan penyegelan lakban. Nah, jadi ada lakban di kotak suara? Di kotak PPK Jepara. Persoalannya apa? Jadi PPK Jepara itu setelah menyelesaikan proses rekapitulasi di Jepara pada hari Senin tanggal 14 itu, pada dasarnya proses rekapitulasinya dari awal sampai akhir tidak ada persoalan berkaitan dengan hitungan atau hasil. Nah, setelah selesai maka diadakan penandatanganan terhadap formulir model DA maupun DA1, kemudian juga diserahkan kepada masing-masing saksi dari masing-masing pasangan calon juga kepada Panwascam. Nah, setelah proses ini selesai, maka pada akhirnya dokumen ini juga harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui kotak. Kemudian formulir model DA sama DA1 ini dimasukkan ke dalam sampul, disegel, nah kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Nah, pada waktu mau menggembok, setelah kotak ini digembok, itu di situ ternyata segelnya sudah tidak ada. Jadi hasil klarifikasi waktu rekapitulasi di kabupaten itu, PPK mengatakan hilang, sehingga tidak ada. Nah, karena tidak ada, kemudian inisiatif dari PPK yang di situ juga masih ada Panwascam dalam rangka untuk menyelamatkan
hasil rekapitulasi yang sudah disegel di dalam amplop disegel itu, kemudian gembok itu dilakban dengan lakban kertas. Ini kami jelaskan bahwa lakbannya lakban kertas bukan lakban plastik, kemudian lakban kertas itu ditandatangani oleh ketua PPK. Itulah pengganti segel. Betul. Nah, kemudian hal ini gitu menjadi keberatan dari saksi paslon 2. Tetapi juga akhirnya dicatat dalam DB2 oleh saksi paslon 1 juga. Apakah ada persoalan selisih suara di situ? Setelah kami bacakan, jadi hasil rekapitulasi di tingkat PPK Jepara tidak ada persoalan. Satu angka pun tidak ada perbedaan. Baik, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Asroni. Siap, Yang Mulia. Alamat tempat tinggal di mana? RT 1 RW 1 Desa Gempol Dino, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Di penyelenggara sebagai apa? Sebagai anggota KPU Kabupaten Demak. KPU Kabupaten Demak. Kapan rekapitulasi di Kabupaten Demak? Tanggal 16 Juli tahun 2014. 16 Juli. Saksi pasangan nomor 1 dan 2 hadir? Hadir. Dihadiri Saudara Gufron dan saksi pasangan nomor 2 Saudara Haji Sudarno. Ya. Ada yang mengajukan keberatan secara lisan? Ada, Yang Mulia. Dari pasangan? Dari pasangan, saksi pasangan nomor 1. Nomor 1. Ya. Nomor 2 ada? Tidak ada. Tidak ada. Mengenai apa? Pasangan Ya, nomor 1. selain disampaikan melalui lesan, kemudian keberatan ini dituangkan dalam form DB2. Terkait apa yang menjadi keberatan adalah dia mengatakan seperti halnya yang diungkapkan pada kesaksiannya, Saudara Ahmad Gufron pada hari Jumat itu mengatakan bahwa ada beberapa PPS yang melakukan rekap di luar tahapan, yaitu pada tanggal 9 Juli. Yang sebenarnya terjadi adalah bukan beberapa, Yang Mulia, tapi hanya satu, yaitu Desa Mrisen. PPS Desa? PPS Desa Mrisen. Mrisen ya? Iya, namun pelaksanaan tanggal 9 itu pada prinsip pada dasarnya sudah disepakati oleh kedua saksi pasangan calon dan PPL. Ya. Rekap di PPS ini ketika pada rekap di PPK Kecamatan Monosalam tidak jadi persoalan. Tapi pada saat rekapitulasi di Kabupaten tanggal 16 itu dipersoalkan kembali. Sehingga muncullah rekomendasi Panwaslu nomor 207 garing Panwaslu Demak garing 2014 pada tanggal 17 Juli. Tepatnya jam 7 malam. Kemudian telah menerima rekomendasi. Ya, pemirsa, Spesial Report akan kembali bersama Ami Ardiri dan Ira Syarif sesaat lagi.